Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita yang hadir di depan kita, Kiai Haji Asep Sudarman, dan juga Al-Mukarram Mas Agung, ibu bapak sekalian yang tidak disebutkan satu persatu, yang sama-sama hadir di Masjid Al-Jabar, kebanggaan kita semua. Alhamdulillah. Kita semua tahu satu-satunya makhluk Allah yang tidak pernah berhenti adalah waktu. Tahun ini bukan tahun kemarin, tahun mendatang bukan tahun ini, bahkan detik ini bukan detik yang tadi. Seiring dengan laju perjalanan waktu, fisik kita pun mengikutinya secara dinamis. Tanpa terasa ibu dan bapak sekalian, memasuki tahun 2023, sebentar lagi akan tiba, fisik kita pun ikut berubah seketika. Rambut uban bertabur, kulit mulai kendur, penglihatan sering lamur, gigi banyak yang gugur, kerja hanya tertidur di atas kasur, makan hanya kuat dengan bubur, dilongok kudulur salemur, meniguyur pajar ayaan gugur di medan tempur, padahal aki-aki arek mani digejebur karena jero sumur. Mudah-mudahan aki-aki eta panjang umur. Pantas jika Iqbal, seorang penyair terkemuka, berkata, statis adalah tandanya mati. Para hukama berujar, al waktu kasaif in lam taqtahu qatta'aka. Waktu bagaikan pedang, jika tidak pandai memanfaatkannya, maka kita akan dipenggal dengan pedang waktu. Dengan tegas Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia jika tidak pandai memanfaatkan waktu, dia akan berada dalam jurang kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan jika kita ingin beruntung dalam pemanfaatan waktu, menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menguatkan atas yang hak, dan orang-orang yang saling menguatkan pada kesabaran, merekalah yang akan beruntung, bukan buntung ketika mengisi waktu. Prioritas pertama, kita bisa memberikan kekuatan, kesabaran dan hak, serta menegakkan amal soleh ketika kita beriman kepada Allah. Tidak akan beriman kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah, dan tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal diri kita. Inilah esensi postulat Islam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maka di penghujung tahun 2022 ini, tidak ada saat yang paling baik untuk kita lakukan kecuali saat tafakur, berkontemplasi, merenungkan diri. Who am I? Man ana? Siapa saya? Urang teh saha? Untuk mengenal diri, sedikitnya ada 5 pertanyaan yang mesti kita ajukan bersama, dan kita temukan jawabannya yang hakiki. Siapakah kita? Di manakah kita sekarang berada? Apa tugas pokok kita? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok tadi? Dan apa konsekuensi dari melaksanakan tugas pokok dan tidaknya? Ternyata 5 pertanyaan ini dijawab dengan baik oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah. Kita buktikan. Siapakah kita? Dijawab oleh ayat Bismillah, Alhamdulillah. Islam mengajarkan ketika mengawali sesuatu itu diawalinya dengan basmalah. Islam mengajarkan ketika selesai mengerjakan sesuatu itu diakhirinya dengan hamdalah. Ini sebagai cambuk peringatan jika awal kita dari Allah dan akhir kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari menginjak tanah, suatu saat ruh terpisah dengan jasad akan masuk ke lubang tanah. Dalam hadis sahih yang dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Dalilul Falihin,
yatba'u ala janajah salasah, yang mengantarkan jenazah itu hanya 3 saja. Pertama, ahlikum, keluarganya. Sampai di atas kuburan tidak pernah ada pasangan suami istri karena kesetiaan dan kecintaannya. Suami dikubur, istrinya pengen dikubur. Laras deh. Yang kedua, yang menemani masuk ke lubang kubur, malikum, hartanya. Tetapi harta yang dibawa hanyalah sehelai kain kapan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Selesai 40 hari 40 malam, dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing. Mula-mula binatang tanah memakan kain kafan, kain kafan habis memakan kulitnya, kulitnya habis memakan dagingnya, sumsum balung pun tidak disisakan, menjadi santapan lezat binatang-binatang tanah. Maka yang akan dibawa adalah amal yang baik yang akan menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Di manakah kita sekarang berada? Kita sekarang berada dalam Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, dalam genggaman kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, karena bandelnya kita, nakalnya kita, ketidaktaatan kita, sudah dari kemarin kita diusir dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih bisa melihat gunung-gunung menghijau berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun laksana hamparan permadani, kita masih bisa melihat ombak bergumul menghempas ke tepian pantai, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesolehan kita, tetapi semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak semua anak kita baik, ada saja yang bandel, tapi kenapa masih berada dalam dekapan kita? Karena kasih sayang kedua orang tuanya. Betul? Kalau ingat bandelnya, sudah cukup lama kita keluarkan di anggota keluarga kita. Nauzubillahimin. Apa tugas pokok kita? Dijawab oleh ayat ihdinas siratal mustaqim. Tugas pokok kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah na'budu, beribadah kepada Allah, nasta'in, bermohon kepada Allah. Maka dari dulu leluhur kita punya falsafah, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa, munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah Subhanahu. Ibu Rama wajib dipusti-pusti, Allah wajib dipigus. Bagaimana cara melaksanakannya? Ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan yang lurus, jalan yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa balasan? Jika kita mengaku sebagai hamba Allah, melaksanakan na'budu dan nasta'in kepada Allah sesuai dengan perintah dan contoh Rasulullah, maka akan termasuk an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Tetapi jika tidak, maka kita akan dikelompokkan oleh Allah laksana kebejat dan munkarnya Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman dengan ilmunya, Qarun dengan hartanya, bukan mendapatkan kenikmatan, tetapi al-maghdub dan ad-dhalin humul yahud wan nasara, menjadi hamba yang dibenci dan dimurkai Allah, laksana kaum Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan hanya membaca surah Al-Fatihah, tetapi memahami surah Al-Fatihah dan menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Amin ya robbal. Amin. Allahul Ya muwaffiq Rabbal ila alamin. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata yang telah memberikan nasihat kepada kita betapa memang berat tugas hidup manusia di dunia didera masalah, dan ternyata kematian pun kita tidak akan lepas dari masalah karena akan menghadapi hisab yang sangat berat yang Allah sendiri menjadi maha hakimnya. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu bermuhasabah diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kontemplasi atau muhasabah. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dan nasihat dari guru-guru kita. Kita akan elaborasi lebih dalam lagi bagaimanakah memaknai kontemplasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kiai Tata dari Bapak Haji Herdi. Kami persilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Barangkali ini hanya bentuk apresiasi saja. Saya RD Hardiman dari Ketua MUI Kecamatan Debage menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat
yang mana ketika masuk ke masjid ini kalimat pertama yang keluar adalah kata subhanallah. Begitu luar biasa, saking begitu menyentuh perasaan kami, seolah-olah masjid ini seperti miniaturnya kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga Masjid Al-Jabar ini keagungannya akan membuka ruang lebih luas lagi. Allah agungkan Bapak Gubernur Jawa Barat ke level tingkat nasional, dan kami berharap semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga keberadaan masjid ini tidak seperti Baginda sampaikan, masih banyak masjid yang dibangun di akhir zaman bermegah-megahan tetapi sedikit untuk memakmurkannya. Baik. Artinya keberadaan Masjid Al-Jabar ini semoga bisa dirasakan manfaatnya. Wabil khusus kami yang ada di Kecamatan Gedebage dan Kelurahan Cimintrang, wabil khusus untuk saudara kita yang ada Baik. di Terima kasih. Indonesia ini. Amin, amin. Terima kasih. Itu bentuk apresiasi kami kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga beliau naik ke level tingkat Amin. nasional. Baik, Terima kasih. Bapak Haji Assalamualaikum Herdi. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan tapi apresiasi ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertanyaan yang selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini sebuah pertanyaan sesuai dengan tema Bapak. Jadi tadi Pak Kiai berdua menerangkan tentang kontemplasi. Saya ingin bertanya, apakah ada, tadi Pak Kiai Asep Anom menerangkan ulul albab yang zaman dahulu itu dicontohkan, mungkin salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya bertanya, apakah ada contoh-contoh dari ulul albab yang kekinian atau yang masa kini? Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Tata, silakan. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat mencerahkan di depan gubernur kebanggaan kita, Kang Emil si ganteng kalem, ilmunya luas dan dalam, membuat ibu-ibu pada kesengsem, kayak kena pelet semar mesem. Satu di antara fungsi masjid itu kata Al-Quran, alladzi barokna haulahu. Masjid itu memberikan berkah. Berkah itu az-ziyadah wa munadhabah, bertambah dan berkembang. Masjid itu sebagai fungsi untuk memberkembangkan yang tanpa henti rizki, ilmu dan keberkahan hidup lainnya. Yang kedua, masjid itu juga berfungsi sebagai solusi problem kehidupan. Kita semua tahu ketika Nabi mengalami amul huzni, tahun-tahun penuh kesedihan, Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat film India menghadapi masalah, mereka berangkat ke tempat ibadahnya. Ternyata Islam pun demikian. Ketika Nabi menghadapi masalah penuh dengan kepenatan dan tahun berkabung amul huzni, tahun kesedihan, Allah berangkatkan dari masjid ke masjid. Maka percayalah, ibu-ibu yang membawa masalah pulang dari masjid itu masalahnya hilang. Bapak-bapak yang berangkat masuk ke masjid ini bawa masalah, masalahnya itu hilang. Karena mengundang rahmat Allah yang ketiga yang paling efektif masuk ke masjid. Bukankah ketika kita masuk masjid kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah turunkan atau bukakan kepadaku pintu-pintu kasih sayangmu. Dan kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah yang efektif, efisien itu adalah berdiam diri di masjid, disebut i'tikaf. Maka begitu kita duduk di masjid yang indah ini, niatkan di hati, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi taqruban ilallah taala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang indah, duduknya di masjid yang sangat nyaman ini bukan hanya merasakan sensasi kenikmatan dan keindahannya, tetapi jamaliyah Allah kita dapatkan keindahan dan keakraban kita dengan yang Maha Rahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kiai Tata, kalau kita perhatikan saat ini kita hidup di era digital, memang ada kebaikan dan sekaligus ada keburukan. Dan saat ini kita menghadapi apa yang disebut dengan distorsi, polarisasi. Ada orang yang seakan-akan dengan jubahnya yang luar biasa,
dianggap, nah jangan-jangan ini wali atau ulul albab. Ada yang biasa-biasa saja, jangan-jangan memang dia. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang awam yang kemudian ilmunya tidak terlalu dangkal untuk mengenali sosok seperti ulul albab yang nanti kelak kita akan mengambil sanad kepada beliau, Kiai. Terima kasih Mas Agung. Tema yang indah sebetulnya kalau kita kembali ke tema awal. Pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu dalam Al-Quran itu disebut dengan 5 ulul. Yang pertama ulul ilmi, orang berilmu. Yang kedua ulul albab, hamba yang mampu menjaga keseimbangan dan kesetimbangan akal dan kolbu. Yang ketiga ulul absor, yang punya ketajaman mata batin. Yang ketiga ulin nuha, mampu menjadikan pengalaman hidup sebagai gurunya. Dan yang kelima ulul amri, dia mendapatkan amanah atau legitimasi dari masyarakatnya untuk jadi pemimpin. Dan kita tahu baginda Nabi ketika migrasi dari Mekah ke Yasrib, dirantau orang pun karena ketinggian akhlak, pekerti ilmu, adabnya, beliau dinobatkan sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, didaulat oleh muhajirin dan ansor, bahkan masyarakat Madinah yang tidak seagama dengan beliau. Apa yang bisa dilihat sosok-sosok yang ulul ilmi, ulul absor, ulul albab, ulil nuha dan ulul amri itu, orang awam tidak akan melihatnya tetapi merasakan. Karena sebaik-baiknya pemimpin bukan yang bisa dilihat kepemimpinannya, tapi yang dirasakan kepemimpinannya. Hidupnya seperti garam yang tidak memperlihatkan warna tapi menghadirkan rasa. Itulah pemimpin yang mendahulukan fungsi sebelum posisi. Dan itu yang disebut dengan manfaat kepemimpinan, manfaat kewalian, manfaat orang berilmu dari sisi orang awam. Tidak harus melihat ini wali, tidak harus paham ini adalah orang berilmu, tetapi orang awam cukup merasakan pancaran ilmu dari orang yang berilmu tadi. Kiai Tata mungkin bisa menjawab berkaitan dengan apa kunci sukses dalam kontemplasi. Yang pertama, kontemplasi itu melakukan 5 I. I yang pertama adalah i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan banyak dosa, banyak kesalahan. Tadi pemimpin yang arif seperti Kang Emil kan lebih mengakui banyak kesalahan, banyak kekurangan sehingga ada bahasa minta maaf. Ini yang paling sulit Bu, lebih sulit mengingat kesalahan sendiri dibandingkan mengingat kesalahan orang lain. Kalau mengingat kesalahan suami gampang nggak? Kalau mengingat kesalahan sendiri gampang apa susah? Ya, kan? Jadi ini i'tiraf. Yang kedua istighfar. Setelah ingat kesalahan kemudian yang kedua istighfar. Yang ketiga isti'adah. Bermohon kepada Allah supaya tidak bisa digoda oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian yang kelima istiqomah, menjaga konsistensi. Yang tadi 5 I tadi. Muhasabah itu melakukan 5 I. Yang pertama i'tiraf, yang kedua istighfar, yang ketiga isti'adah, yang keempat isti'adah, yang kelima istiqomah, menjaga konsisten. Kalau itu dilakukan berarti kita sudah melakukan muhasabah. Muhasabah bin nafsik, ala nafsik, ila nafsik. Muhasabah itu menjadi penting Pak, karena refleksi 1 tahun ke belakang, apa capaian yang sudah kita lakukan, apa yang belum, itu menjadi perencanaan di tahun yang akan datang. Dan hadis menyatakan niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena kalau amal tanpa niat sama dengan pekerjaan tanpa perencanaan. Posisi niat itu planning kalau dalam teori manajemen. Sedangkan kekuatan niat lebih baik daripada amalnya ketika kita berniat amal baik. Siang ini kita berniat malam akan tahajud, sudah dicatat 1 kebaikan. Malamnya tahajud dicatat 2 kebaikan. Bagaimana kalau tidak tahajud? Maka sudah tercatat amal kebaikan. Bagaimana kalau niat buruk? Kalau ketemu orang mau saya cubit orang itu, dicatat belum amal keburukannya? Belum. Berniat buruk belum dicatat sebagai amal yang buruk. Begitu kita laksanakan dicatat sebagai 1 amal buruk. Kalau tidak dilaksanakan dicatat sebagai 1 kebaikan Mas Agung. Karena dia menggugurkan niat berbuat buruknya. Ini kekuatan planning, perencanaan di dalam Islam. Terima kasih Kiai Tata, Kiai Asep, Kang Emil yang telah berbagi nasihat yang sangat luar biasa sekali dalam rangka memasuki tahun 2023. Ingatlah, orang yang selamat di dunia ini adalah orang yang tahu diri akan kesalahan-kesalahannya. Kontemplasi adalah bagaimana kita menghisap diri sebelum kelak kita dihisap dalam hisap yang maha berat oleh Hakim yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru
kita termasuk orang-orang yang diringankan dan diselamatkan dari segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.